Shalom, perkenalkan nama saya Juvito Bulamei dari program studi pendidikan agama Kristen Prodi PAK semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Mner Marde Mawikere, dengan judul yang saya akan bahas pada sebentar dengan judul Amanat Agung sebagai strategi membangun misi dan transformasi dalam gereja dan sekolah. Nah, amanat agung merupakan perintah terakhir Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Perintah ini terdapat dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah mereka semua bangsa milik muridku, dan baptislah mereka dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Amanat agung bukan hanya ditunjukkan kepada para rasul pada zaman dahulu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh gereja dan setiap orang Kristen hingga saat ini. Oleh karena itu, amanat agung menjadi dasar utama dalam pelayanan penginjilan, pendidikan Kristen, dan membentuk karakter umat Tuhan. Amanat agung memiliki makna yang sangat luas. Kata pergilah menunjukkan bahwa gereja tidak boleh hanya menunggu orang datang, tetapi harus aktif menjangkau masyarakat dengan kasih Kristus. Selanjutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti tugas gereja bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga membimbing orang untuk bertumbuh dalam iman sehingga menjadi murid Kristus yang dewasa. Proses ini dilanjutkan dengan baptisan sebagai tanda seorang menerima Kristus dan menjadi bagian dari persekutuan orang percaya. Setelah itu, gereja harus mengajarkan firman Tuhan agar setiap orang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, amanat agung bukan hanya berbicara tentang penginjilan, tetapi juga tentang pemuridan, pendidikan, pembinaan iman, dan perubahan hidup secara menyeluruh dalam kehidupan gereja. Amanat agung menjadi strategi utama untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Gereja dipanggil bukan hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga menjadi komunitas yang membawa kasih, damai sejahtera, dan harapan bagi masyarakat. Misi gereja diwujudkan melalui pemberitaan Injil, pembinaan jemaat, pelayanan diakonia, pelayanan dan pendidikan, kunjungan pastoral, pelayanan kepada orang yang sakit, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, serta membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar
Gereja juga memiliki tanggung jawab untuk membina generasi muda agar mereka memiliki iman yang kuat dan mampu menjadi saksi Kristus dimana pun mereka berada. Demikian amanat agung menjadi pedoman bagi seluruh pelayanan gereja agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar berpusat pada Kristus dan membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Selain dilaksanakan di gereja, amanat agung juga sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah Kristen. Sekolah bukan hanya bertujuan memberikan pengetahuan akademik kepada peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan spiritual mereka. Guru pendidikan agama Kristen memiliki peranan penting sebagai pendidikan sekaligus teladan dalam kehidupan sehari-hari. Guru tidak hanya mengajarkan isi Alkitab, tetapi juga menanamkan nilai kasih, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, rendah hati, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui proses pembelajaran yang berlandaskan firman Tuhan, peserta didik diharapkan mampu mengintegrasikan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan berguna bagi masyarakat. Amanat agung juga membawa transformasi atau perubahan hidup. Transformasi berarti perubahan yang menjadi secara menyeluruh, baik dalam cara berpikir, cara bersikap, maupun cara bertindak. Ketika seseorang menerima Kristus dan hidup sesuai firman-Nya, ia akan mengalami pembaharuan hidup. Orang yang dahulu hidup dalam dosa mulai meninggalkan kebiasaan buruk dan belajar hidup dalam kasih, kebenaran, serta ketaatan kepada Tuhan. Transformasi ini hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Gereja yang melaksanakan amanat agung akan bertumbuh dalam iman, memiliki kepedulian sosial, serta menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya. Demikian pula sekolah yang melaksanakan amanat agung akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter Kristiani yang kuat dalam konteks kehidupan saat ini. Pelaksanaan amanat agung menghadapi berbagai tantangan perkembangan teknologi, media sosial, globalisasi, serta perubahan budaya membuat banyak orang semakin sibuk dan kurang memberikan perhatian kepada kehidupan rohani. Banyak generasi muda lebih tertarik pada dunia digital dibandingkan membaca Alkitab atau mengikuti
kegiatan gereja. Selain itu, pengaruh pergaulan